Selamat pagi. Hari ini hari Rabu. Rabu. Selasa. Selasa tanggal 17 Oktober apa ya, ketemu lagi sama saya. Kemarin dari hari Minggu aku udah pergi terus jalan-jalan. Orang tua itu kalau jalan-jalan kan ngikut aja. Nah, katanya gimana ya, memang kita itu hanya ada semangat untuk tetap hidup. Channel saya Bu Inang, Bu kok Inang, kata dokterku kalau orang Batak itu Inang itu sudah ibu. Jadi namanya ibu itu lucu. Ibu itu aslinya dari mana? Oh, saya dari Jawa, dari Jogja. Ditanya gitu aku itu diem aja, iya ya. Soalnya dokternya itu dari orang Batak. Jadi ya saya kurang tahu dan saya nggak mau sebutkan itu dokter saraf saya di suatu rumah sakit tipe B. Saya terima kasih sekali berkat beliau untuk melayani pasien yang seperti saya itu. Beliau itu masih muda tapi sabar. Ya sudah. Namanya kok Bu Inang. Iya. Tapi namanya bagus loh gitu. Karena kelanjutannya Inang Cahaya Nurani, itu berarti kan ibu yang mempunyai hati yang bercahaya. Mudah-mudahan amin, nama saya membawa berkat. Saya bisa jadi orang yang seperti apa yang diharapkan, yang memberikan nama. Padahal ya sulit sekali ya menjadi orang baik, karena semua orang juga mempunyai pandangan beda-beda. Aku bermaksud baik pun belum tentu diterima dengan baik. Tapi puji Tuhan, aku selalu ingin menjadi yang baik, gitu aja. Terima kasih. Ini lanjutannya itu sebetulnya aku tuh mau makan, tadi udah bikin Indomie pagi-pagi. Tangan kebas sebelah kanan. Ini tadi udah olahraga, tapi saya begitu masuk toilet juga inget itu yang bersihkan harus saya. Tak kasih ada Fixol ada apa, jadi ngosek kamar mandi terus ya udah, habis itu cuci bersih apa, tapi selak keburu lapar, jadi ya wis belum mandi tapi udah tak lap pakai anduk semua, wis tak semprot, semoga nggak ada penyakit, semoga tubuhku malah kuat walaupun ada penyakit nempel lewat begitu aja. Puji Tuhan, kemarin aku flu juga 3 hari batuk, flu bisa reda, terus sekarang udah baikan lagi. Puji Tuhan, Tuhan memberikan yang terbaik buat saya. Terima kasih. Ini ngoceh, padahal itu HP saya itu baterainya tinggal 20 apa ya. Nih Indomie sama satu telur apa tak godok, mudah-mudahan bisa jadi setengah mateng. Dulu saya diajarin 3 menit 5 menit itu pasti sudah mateng kalau dimasukkan di air panas. Ini Bu Inang pagi-pagi ngoceh. Tadi ngopi, ini masih separuh. Mau ngikuti anjuran dokter untuk kesehatan, kadang-kadang sulit ya orang tua. Memang udah nggak nyampe.
minum air putih ya pakai botol. Makan seadanya, tak sambil makan ya. Monggo lu. Sarapan pagi kok mie. Yo wis saanane. Mau nanak nasi dulu, mau itu dulu. Waduh. Nomor 1 prioritasnya apa? Makanya ini abaikan dengan baju saya yang cuman sobek-sobek. Di rumah sendiri, dinikmati sendiri. Kata anakku, "Mama ki lara nggon apa toh? Lah iki lho kebas." Ya sakjane ya lara ning ya piye meneh. Aku masih mampu lah untuk aktivitas, walaupun ini sakit loh ini. Kalau untuk aktivitas buat nyuci piring aja sok ketanggur-tanggur ini kayak ada tensuplasnya mumpung, tapi sakit. Yo wis ben yo dinikmati wae to mamah loro ki. Sakit tak nikmati. Yang penting aku bisa tertawa. Aku dulu waktu melahirkan anak pertama itu, kalau mungkin dilihat orang ya memalukan ya, nggak bisa nahan sakit, aku teriak-teriak, nangis tenan. Sebenarnya normal, nggak harus operasi, nggak harus ini. Pada saat itu juga banyak orang kalau melahirkan itu nggak kayak sekarang, ada kesulitan yang kira-kira kok lama keluarnya langsung sesar. Dulu enggak, nangis tenan. Dan aku tuh yang nungguin itu satu ibu saya di rumah sakit dulu itu cuman klinik, sekarang jadi rumah sakit besar loh, di Panti Rini tahun 77. Yang nunggu itu temennya suami saya itu di depan klinik itu ada kalau cuman 5 apa 6 gitu. Itu setelah aku pulang pada cerita itu, oh kuwi ndagel lho, bengok ambian lek gawe meneng mek guyang-guyu kok saiki bengok yo ben. Tapi aku kalau pas sakitnya hilang aku bisa ketawa. Jadi nengok ini aku juga ketawa loh. Jadi aku tuh selalu ketawa dalam keadaan sakit. Rakitang yo mengok-mengok tenan. Abekan ini aku rapupuran ngelongo wis. Tak lap anduk karo sabun. Anak keburu lapar. Wis ben iki makan Indomie marake wareg. Anek neng rumah sakit ya pagi gak ada yang melayani itu kalau opname. Wah ning nek orang yang lagi kesakitan banget ya makan apa-apapun nggak enak. Kalau ini aku masih enak ya, tak nikmati. Nikmati aja. Kemarin ceritanya ke Gua Tritis ziarah. Habis itu katanya ke Gunung Kidul. Ngendi? Pantai Layar ki Gunung Kidul ngendi pikirku. Pantai Layar kayaknya itu Jawa Timur, dah masuk Jawa Timur. Ternyata memang bener loh. Jawa Timur perbatasan. Terus berhubung saya itu orang tua sendiri yang memang kalau jalan sakit. Nah itu sama rombongan aku ditinggal. Terus kayak orang bengong di dekat bus. Semua pada nawarin, "Bu, turun sana loh Bu, cuma 5.000." Aku tuh tak wanek-wanek ke wae, gonceng motor ya udah. Aku bawa tasku itu yang enteng. Terus
langsung aja aku naik Gojek itu ikut turun. Di tempat Gojek itu nggak ada temennya. Nah temennya itu rombongan itu di mana, jadi aku terpisah. Tak telepon pada nggak ada yang bisa. Tapi kenapa buat susah, tak pikir aku pulang sendiri pun pasti juga bisa. Aku sampai mikirnya itu seperti itu. Di situ itu ada yang itu namanya itu ATV, itu kendaraan di pantai yang rodanya 3 apa ya, kayak apa itu. Terus aku di situ ada yang itu, aku malah mikir daripada aku bengong sendiri nanti sampai ini, pokoknya sampai bus aku harus jamnya tepat. Dah aku langsung aja bilang sama itu ya apa ya, drivernya Gojeknya yang Gojek pakai itu, mas jenengan purun mboten, nek misale kula kan wong tuwa, nek numpak niku nggih pun susah, neng aku tak foto wae engko ben tak duduhke anakku bek seneng. Saya cuman pengen bikin anak-anak saya melihat saya bahagia, itu aja. Jadi aku kepengen walaupun aku sakit tapi aku bilang sama anak-anakku, aku kuat, bahagia, tak nikmati hidupku. Mereka senang sekali, apalagi yang kecil. Kalau aku cerita gitu langsung jos gitu, jos kasih jempol. Terus yang gede juga gitu, aku gini-gini tapi kasih jempol, dia jarang komentar. Pokoknya mama seneng gitu aja. Terima kasih ya anak-anakku, aku dibikin seneng. Sebetulnya walaupun aku sakit, aku gak mau bilang sama mereka. Pernah terjadi, saya sudah sampai rumah sakit, dokternya bilang gak boleh pulang, ibu harus di situ aja, gak boleh turun. Lah kenapa dok? Stroke. Wah, lah aku tuh sendiri. Lah anaknya neng di, lah anakku sudah pada hidup sendiri-sendiri semua kan, mereka sudah berkeluarga. Yo ditelepon, ini harus ada yang ngurusin. Wah aku ya sambil berbesmiling guyu, tapi tak telepon, tak kasih nomor teleponnya, dokternya yang telepon. Ini ibunya stroke di rumah sakit, kamu harus datang ke sini. Terus akhirnya aku langsung dibawa ke UGD, di CT scan dulu malam. CT scan, dari CT scan baru dibawa ke UGD. Habis itu aku dicarikan apa, untuk itu kan harus dikasih obat yang cepet-cepet dikasih supaya stroke-nya itu nggak berlanjut gitu, jadi supaya cepat tertangani. Aku selesai di UGD, aku baru anakku pada datang, ada yang datang ngurusin aku. Aku ya terima kasih sekali. Itu ceritanya. Makanya sampai sekarang juga gitulah. Ini kembali ke itu, ke Kelayar, ke pantai Kelayar. Aku juga pikirku kan sama lingkungan banyak orang, jadi kalau terjadi apa-apa kan ya banyak orang, mesti juga aku masih apa ya, ada yang merawat lah untuk ngasih ke rumah sakit atau apa seandainya aku apa, udah jaga-jaga. Terus di situ aku bener, masnya baikan banget. Terus aku kayak orang nyewa fotografer. Aku di situ pokoknya beberapa posisi, mas aku jadi artis dadakan. Ini cerita ini, aku seandainya bisa ngedit gitu ya, foto-fotonya gitu ya, nanti tak jadiin satu sama videoku ini. Tapi nggak ngerti aku karena gaptek sebetulnya, cuman aku kebetulan kok bisa ngunggah ke YouTube ya, wis hitung-hitung nanti buat cerita anak cucu gitu aja, nggak mikir yang apa-apa. Nah ceritanya gitu. Terus di pantai itu ya udah dengan bermacam gaya pose yang mungkin orang juga ngapain sih, tapi aku yang penting aku seneng, aku bisa menunjukkan kegembiraanku terhadap anak cucuku. Itu aja. Aku terima kasih Tuhan sudah menunjukkan jalan setiap langkahku. Setiap langkahku di atas
diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Bila badai datang menerpa, ku tak takut karena Dia dekat. Dah, itu yang kupegang. Jadi aku tuh tidak akan takut karena Tuhan itu selalu ada di dalam aku. Nah, di situ aku ingin membuat gembira. Nah, ceritanya lucu. Setelah aku naik motor yang itu difoto ke sana ke sini, baru ada sebagian rombongan yang kenal aku itu pada datang. Bu Yudi ternyata di sini, Bu Yudi di sini. Saya pikir kan Bu Yudi nggak bisa sampai sini karena kakinya sakit. Iya, aku naik Gojek kayak anak kecil, kayak anak TK, tapi yang mandiri gitu loh. Terus habis gitu malah mereka akhirnya pada, aku ikut ya foto. Oh ya sini, ikut sini. Terus akhirnya karena ada temennya, udah mau dibawa pakai motornya itu, ya aku terus pakai motornya itu, terus aku juga bikin video pas naik motornya. Ya sayangnya kalau disambung-sambung nanti panjang sekali. Jadi ini cerita yang seperti itu. Akhirnya aku jadi punya temen di situ, punya temen. Terus itu ya memang itu tetangga satu lingkungan. Kadang-kadang dia memang main kesini gitu. Nah itu akhirnya terus deketin aku. Padahal kalau janjinya dari rumah tadinya udah aku selalu deket sama Bu Yuda, tapi karena kakiku akhirnya aku pada ditinggal pergi. Tapi ya nggak apa-apa, Tuhan memberkati, memberikan jalan. Akhirnya aku juga punya temen, ada yang bawain tas ini, ada yang bawain ini. Malah akhirnya aku tuh mau mandi dadak nungguin. Jadi setelah pulang dari situ di dekat base-nya gitu, karena hujan kayak kermun gitu, ternyata juga kelebus semua, padahal aku habis flu. Waduh, aku cuman percaya Tuhan, aku harus sehat. Itu bener. Terus aku akhirnya aku udah bawa ganti baju juga, kalau kemana-mana bawa ganti baju orang tua, nanti naik ngompol takut. Terus akhirnya setelah aku mandi ganti baju udah enak, nggak mandi nih, cuman tak lap gitu, tapi ganti baju yang nggak basah. Udah, terus udah pada naik bus, ya sudah. Akhirnya itu tadi aku uh, punya temen yang bisa foto-foto bareng, punya ini. Tadinya padahal aku sendiri kayak kecendel waktu mau nek lu ngoneng dindi. Kalau bukan sama apa ya, anaknya apa asisten yang memang betul-betul, aku punya asisten yang harus nurut aku dan tak bayar lah, itu baru mungkin. Tapi kan aku kan nggak mampu. Kalau punya temen aja, kalau mereka pada kira-kira kok apa ya, mengganggu kesenangan dia yang mau dia jalani, pasti ditinggal pergi. Tapi nggak apa-apa karena Tuhan masih bersama. Jadi aku selalu ditunjukkan jalan. Yesus, aku cinta padamu, hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta, Engkau menjawab doaku. Terjawab bener semuanya. Terima kasih. Ini nanti aku makannya itu malah gak jadi-jadi, terus jadi malah kenyang sebelum habis. Tak ngabisin ini dulu ya. Sampai ketemu lagi. Ini cerita aku di pagi hari, karena lama aku nggak ngoceh, makanya sekarang aku ngoceh. Terima kasih sekali. Semoga semua yang nonton videoku ini bisa menjadi apa ya, renungan. Jadi orang sendiri itu harus mandiri, betul-betul. Dan kita selalu berbahagia karena itu hanya terletak di pikiran kita dan di hati kita. Itu saja. Terima kasih sekali. Aku Ibu Inang undur diri. Semoga semua yang nonton video ini diberkati Tuhan,
dibimbing selalu, diberi kemudahan, diberi kebahagiaan. Jangan susah hidup di dunia ini, karena dunia ini adalah surga. Dunia adalah surga. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih atas semua yang menonton. Nanti di-subscribe lagi ya. Subscribe tambah banyak loh ini. Walaupun tidak seperti tuh kasus-kasus yang sekarang lagi di pengadilan. Wah, itu bisa berapa juta. Tapi aku nggak mau kalau seperti itu. Mendingan aku seperti saya sekarang ini, merasa di surga. Terima kasih. Terima kasih.